Uh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir ke diskusi kita yang hybrid ini, diskusi konklusi. Di sini ada 14 orang yang offline. Ada 14 orang yang offline. Jadi kalau di grup ini ada sekitar 4-5 orangan. Ada Ivan Gute tuh mau masuk Kak? Aja ada Gute tuh. Waduh. Baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini di diskusi bedah skripsi kali ini kita akan berbincang tentang salah satu skripsi dari salah satu teman kita, yaitu Bung Islah Muhammad. Skripsi beliau ini berjudul skripsi beliau beliau ngambil judul kritik Bakir Sadar terhadap konsep kausalitasnya David Hume. Mungkin kawan-kawan sudah akrab dengan term kausalitas, karena memang kata kausalitas ini nggak hanya sering hadir dalam perbincangan filosofis. Kadang-kadang di kehidupan sehari-hari, entah itu bahas politik, bahas ekonomi, dan lain sebagainya, itu biasanya kata-kata kausalitas ini kerap juga muncul gitu. Akan tetapi kausalitas yang akan kita bahas di sini tentu lebih filosofis ya. Salah satu filsuf yang mengkritik konsep tentang kausalitas itu adalah David Hume. David Hume ini salah satu filsuf dari Inggris, Scotland, oke. Tapi Britania Raya ya, Britania. Scotland beda tuh. Scotland. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya nggak salah mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bung Islah langsung. Sepembacaan saya, David Hume itu kan kebanyakan orang kan meletakkan fenomena kausalitas itu kepada dunia eksternal, kepada realitas alam yang ada di luar. Cuman kata Hume, sebenarnya kausalitas itu sebenarnya terjadi hanya di dalam kepala kita aja. Jadi sebenarnya nggak ada sebab akibat atau keniscayaan atau kepastian sesuatu menyebabkan sesuatu itu terjadi di luar, itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya kalau kata David Blackburn, Simon Blackburn, salah gua. Simon Blackburn itu katanya memang otak manusia emang didesain kayak gitu mungkin untuk menangkap hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin untuk selengkapnya selanjutnya dan udahlah. Dan langsung saja tentang kausalitas ini kita serahkan kepada Bung Islah selaku pemateri, pemantik. Silakan Bung Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget, pada 14 orang. Cari makan. Selamat malam teman-teman. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi yang spektakuler ini. Ini serius. Terima kasih kepada Bung Azizi yang telah mengantarkan diskusi mengenai skripsi saya ini ya, mengenai kritik Muhammad Bakir Al-Sadar atas konsepsi kausalitas David Hume. Ya, jadi judul dari diskusi malam ini. Kalau gini ya, lu nggak pakai PPT juga soalnya. Iya. Jadi judul mengenai diskusi malam ini itu sebenarnya diambil dari judul skripsi saya. Jadi bisa dibilang ini adalah diskusi mengenai bedah skripsi, yang kebetulan skripsinya itu adalah skripsi saya yang judul itu sama seperti judul yang ada di pamflet. Nah, ini saya mau cerita dikit ya mengenai alasan kenapa saya mengambil skripsi ini ya. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya alasan saya ngambil skripsi ini jelas karena pengen lulus ya. Dan
Sebenarnya kalau dari pribadi saya ya, saya mah kan sebenarnya kurang tertarik ya sama pembahasan dalam filsafat Islam kan. Cuman karena di jurusan filsafat UIN hari ini tuh mahasiswa dipaksa untuk mengambil pembahasan mengenai filsafat Islam, dan kalaupun kita pengen membahas tentang filsafat Barat, itu harus ada komparasi atau ada singgungannya dengan pemikiran filsafat Islam. Jadi sudah menjadi keharusan, setahu saya sih masih belum formal sih keharusan itu ya, cuman berlaku secara de facto aja, gitu bahwa mahasiswa filsafat UIN hari ini skripsinya itu harus ada unsur Islamiknya. Nggak bisa yang pure filsafat Barat. Kalau dulu itu boleh pure filsafat Barat, misalnya ngebahas Heidegger doang gitu kan. Saya pernah nemu skripsi mahasiswa dulu, itu skripsinya ngebahas Heidegger doang itu, tanpa ada komparasi atau penarikannya ke pemikiran filsafat Islam. Nah kalau sekarang itu udah dibatasin. Nah karena mahasiswa filsafat hari itu ya, ketika saya masih jadi mahasiswa ya waktu itu, diharuskan untuk membahas pemikiran filsafat Islam, ya udah mau nggak mau saya bahas filsafat Islam kan. Dan kenapa dapetnya sadar itu saran dari temen ya, saran dari temen, udah lu bahas sadar aja gitulah bahasa dia kan. Ya udah Pengantarnya panjang banget. akhirnya saya ngambil lah itu sadar kan. Saya baca teksnya itu Falsafah Tuna waktu itu. Nah, Falsafah Tuna itu kan isinya kritik dia ke banyak filsuf-filsuf barat kan, salah satunya David Hume tuh. Nah, habis itu saya ngobrol sama teman saya kan, ini kira-kira apa yang dibahas ya? Kata dia, lu coba ini aja, bahas kritik si Sadar ke salah satu filsuf barat gitu. Nah, cuman waktu itu saya nggak terlalu inget ya kenapa jadi yang ngambil David Hume ya. Ya udah, akhirnya yang saya ambil itu adalah kritik Sadar atas David Hume, dan kebetulan di situ Sadar itu lebih menotis bagian dari pemikiran Hume tentang kausalitas itu. Nah, makanya judul skripsi saya itu spesifik ke situ. Nah, itu alasan bisa dibilang ini kali ya, alasan pragmatis kenapa saya ngambil judul itu kan. Alasannya ya supaya bisa lulus gitu. Nah, tapi bukan berarti nggak ada alasan teoritis kan di dalamnya. Karena kan dalam suatu penelitian itu kan syaratnya kita harus menaruh latar belakang atau alasan teoritis kenapa kita mengambil suatu penelitian yang kita ambil kan. Nah, jadi yang jadi alasan teoritis saya itu adalah gak berbeda jauh sih sama yang di broadcast ya, yang di BC ini tuh. Jadi Sadr itu kan bisa dikatakan sebagai filsuf Islam Iran yang sangat mengagungkan sains lah ya. Dia filsuf Islam Iran yang sangat saintifik orangnya. Saintifik dalam artian modern ya, sains dalam pengertian modern. Jadi yang dimaksud Sadr sebagai sains itu adalah sebagaimana kita memahami sains itu kan. Sains itu mah kan isinya itu kan pembahasan tentang fisika, kemudian kimia, kemudian fisika, matematika, biologi, dan lain semacamnya. Nah, jadi apa yang dibayangkan oleh Sadar mengenai sains itu sama seperti apa yang kita bayangkan mengenai sains hari ini. Nah, di sini Sadar memiliki posisi yang sangat pro sains. Ya, tapi bukan berarti dia anti filsafat ya. Dia pro sains sekaligus pro filsafat juga. Beda sama Hawking, kan ada juga tuh yang dia sains banget tapi anti filsafat kan, kayak Stephen Hawking itu. Cuman kalau Sadr ini dia pro sains tapi juga pro filsafat, pro juga dengan teologi pastinya kan, teologi Islam. Bentar, banyak yang join ternyata. Wait. Sorry ya, teka tingali. Ya, lanjut Islah. Nah, tadi sampai mana sih? Pro. Oh ya, bagian satu itu pro sains banget kan. Nah, David Hume, saya nggak tahu lah gimana Sadar ceritanya itu gimana ya bisa ketemu sama David Hume. Maksudnya menemukan pemikirannya gitu. Cuman yang jelas di Iran waktu itu mah kan, di Iran di masa hidup Sadar ya. Iran sekitar abad 20 lah.
Nah, jadi filsafat Barat itu sudah mulai marak di tanah-tanah Timur Tengah. Nah, makanya filsuf-filsuf Iran hari ini atau filsuf Islam kontemporer itu sudah mulai berkonfrontasi langsung dengan pemikiran-pemikiran yang lahir di Barat. Nah, Sadr ini adalah salah satu pemikir Islam Iran yang berkonfrontasi langsung dengan pemikiran-pemikiran yang lahir di Barat. Tokoh lainnya misalnya kayak Murtado Mutahari, terus ya dan sebagainya lah ya. Ya itu. Nah, di sini yang sangat dinotis sama Sadr dari Hume itu adalah konsepsi kausalitasnya. Jadi kalau menurut Sadr, konsepsi kausalitas Hume itu, atau bisa dikatakan ya, kritisisme Hume terhadap kausalitas itu dapat berefek pada kehancuran atas sains. Nah, jadi kan kalau misalkan kita perhatikan ya mengenai teori-teori yang ada di dalam sains ya, misalkan kayak fisika, terus kimia, biologi, dan lain sebagainya macamnya, isi dari sains itu kan adalah penjelasan mengenai dunia fisikal kan. Kayak misalkan kalau di fisika itu kan ada teori gravitasi misalnya yang dicetusin sama Newton gitu kan. Gravitasi itu kan yang menjelaskan kenapa benda yang ada di bumi itu bisa jatuh, kemudian kenapa planet-planet itu berputar sesuai dengan rotasinya, kemudian kenapa ketika lagi malam hari air laut itu pasang surut, itu bisa dijelaskan oleh teori gravitasi kan. Nah, suatu penjelasan itu sifatnya kausal, ada sebab, ada akibat. Benda jatuh itu adalah akibat dan sebabnya itu adalah gravitasi. Planet-planet itu bergerak sesuai dengan rotasinya, itu disebabkan oleh gravitasi kan. Ya kalau yang saya tahu kan mengenai gravitasi yang ada di planet itu kan, matahari itu memiliki daya gravitasi yang membuat planet-planet yang ada di sekitarnya itu bergerak sesuai dengan rotasinya. Nah, jadi di sini si gravitasi itu menjadi sebab yang membuat planet-planet yang ada di sekitar matahari itu bergerak. Nah, artinya sains itu sangat bersandar banget sama kausalitas atau hukum sebab akibat. Kausalitas itu kan hukum yang berbunyi segala sesuatu itu memiliki sebab. Segala yang ada itu pasti memiliki sebab. Nah, itu kan kita yakini kan dalam keseharian kita. Begitu pula dalam sains. Sains itu meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin ada begitu saja tanpa sebab. Artinya bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu bisa dijelaskan, semuanya itu bisa dikalkulasikan, semuanya itu bisa diperhitungkan secara matematis kan. Ya meskipun sebenarnya di sains belakangan khususnya di fisika ya, fisika kuantum ya yang saya tahu. Di fisika kuantum itu konsepsi kausalitas itu bukan lagi jadi konsepsi yang begitu penting karena dalam fisika kuantum gerak atom-atom itu nggak bisa diprediksi, artinya seperti tidak ada sebab dan akibat dalam gerak atom-atom. Cuman kita jangan masuk ke situ lah, nanti pembahasannya jadi kejauhan. Jadi bisa dikatakan ya, Sadr ini posisi sainsnya itu adalah sains pra-fisika kuantum lah katakan ya. Fisika kuantum. Jadi setelah fisika kuantum enggak juga kan? enggak ada Ya terus apa yang gitu? Iya nanti. Ya, Nanti dijelasin. Ya, oke. Nah, jadi gitu. Jadi menurut Sadr tuh kausalitas itu penting banget, coy. Kalau misalnya nggak ada kausalitas, sains itu bakal runtuh. Artinya yang menjadi fondasi dasar dari sains itu adalah kausalitas atau hukum sebab akibat itu. Kalau misalkan kausalitas itu nggak ada, ya sains itu menjadi tidak mungkin kan. Sains itu menjadi suatu disiplin yang sia-sia. Karena jika tidak ada sebab dan akibat, ya sains bagaimana gitu kan menjelaskan gerak-gerak benda-benda fisik gitu kan. Bagaimana menjelaskan sperma menjadi manusia gitu kan. Biologi itu kan berusaha menjelaskan mencari sebab gitu kan. Menjadi janin dan lain semacamnya gitu. Cambar. Nah, jadi strike kan gara-gara sperma ini. Jadi menurut
sadar kausalitas itu penting. Kalau misalkan kausalitas nggak ada, ya sense menjadi tidak mungkin. Nah, itu yang menjadi concern utama sadar atas Hume. Jadi menurut sadar, Hume ini bahaya banget dia ini. Gara-gara dia ini kita jadi kesulitan gitu kan, jadi nggak bisa kita sebagai manusia kita kan punya watak alamiah ya dalam menjelaskan segala sesuatu yang ada di pengalaman kita gitu kan. Soalnya kalau dalam pengalaman sehari-hari kita aja gitu, misalnya kayak kita lagi bawa motor terus tiba-tiba motor kita mogok, pasti yang dicari itu adalah sebab kan. Nah, maksudnya di luar konteks sains aja kita memikirkan sebab gitu, berpikir secara kausal kan, berpikir secara sebab akibat. Nah, ini si David Hume bilang malah kausalitas itu nggak ada. Wah, gimana ini gitu kan kata sadar. Jadi kayaknya dia waktu lagi baca Hume tuh langsung Apaan ini? apa ini gitu. Kayaknya ya. Azizi banget, nyebelin banget. Jadi gitu. Nah, makanya menurut saya ada skripsi ini masih latar belakang ya. Karena Kita bahas filsafat, dia nggak pakai PPT, nggak ngasih skripsinya kita. tapi paham kan? Ya paham aja. Nah, jadi menurut saya di sini sadar itu punya concern besar sekali terhadap sains. Makanya di sini yang di highlight oleh sadar atas Hume itu adalah kritisismenya Hume atas kausalitas, karena itu akan berpengaruh pada keberlangsungan sains sebagai disiplin ilmu, sebagai disiplin yang mungkin. Makanya menurut saya upaya kritis sadar atas David Hume itu adalah upaya untuk membangun kembali fondasi sains yang telah dihancurkan oleh Hume. Gitu. Nah, cuman sebenarnya saya pribadi itu sebenarnya nggak sepakat sama sadar kan, karena argumentasi Hume lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian sebenarnya Hume itu meskipun kritisisme atas kausalitas itu sifatnya destruktif ya, skeptik juga, tapi padahal di situ sebenarnya tujuan Hume itu adalah untuk merestorasi sains yang sebelumnya sains itu selalu berdasarkan pada spekulasi belaka. Jadi waktu lagi di masa Hume itu makan Newtonianisme ya, pemikiran Newton ya, itu sedang marak sekali kan di Inggris. Newton kan dari Inggris ya. Nah, kalau Hume itu sebenarnya dari Scotland, bukan dari Inggris. Tapi Britania Raya. Ya. Nah, itu sebenarnya ada konflik politik ya antara Scotland sama Britania Raya. Terus Bukannya Britania Raya itu termasuk Scotland? Britania Raya itu bukan termasuk Scotland? Britania Scotland kali yang masuk Britania Raya. Iya, maksudnya ketika kita menyebutkan Britania Raya, Scotland itu termasuk, Inggris Iya. termasuk. Dulu itu singgung sedikit ya mengenai Scotland sama Britania Raya. Jadi dulu nggak usah. nggak apa-apa. Ringkas doang. Dulu itu sebenarnya ya Scotland itu bagian dari Britania Raya, cuman ada konflik politik. Ini case-nya sebenarnya nggak berbeda jauh sama konflik Papua Indonesia ya. Politis banget. Ente ini pendidikan Papua itu ingin memisahkan diri dari Indonesia kan. Nah, begitupun Scotland. Waktu itu Scotland juga ingin memisahkan diri dari Britania Raya. Nah, cuman Scotland berhasil memisahkan diri. Akhirnya dia jadi negara sendiri, Scotland itu. Bukan bagian dari Britania Raya. Kalau Papua kan enggak kan. Udah, sampai situ aja. Tanahnya Scott apa gimana? Itu lucu kayak. bagus, humor yang berdentap. Jadi gitu. Jadi waktu di masa Hume itu Newtonianisme itu sedang marak sekali ya. Jadi orang-orang itu banyak banget yang diilhami sama Newton kan, sama pencapaian besar Newton atas penemuannya mengenai gravitasi, atau kalau di pelajaran IPA itu ini kan mekanika klasik ya. Mekanika klasik lah kalau nggak salah ya. Itu ada di bukunya Newton, Principia apa gitu, itu tebel, itu bukunya 1000 halaman. Martin. Nah, jadi gitu. Nah, kalau menurut Newton dalam membuat suatu teori saintifik atau membuat teori fisika itu kita harus menggunakan penalaran induksi. Ya, ini nggak saya singgung ya mengenai induksi deduksi ya, nanti jadi panjang. Harus menggunakan induksi itu penalaran dari yang khusus ke yang umum. Kalau deduksi itu yang dari umum ke khusus. Kalau campur?
Gado-gado. Jenaka sekali Mbak ini. Jenaka sekali. Gitu. Nah, sebelum Newton, fisikawan atau para ilmuwan itu tuh menggunakan metode penalaran deduksi dalam membuat teori sains. Ya kayak misalnya René Descartes, kemudian Leibniz. Nah, Leibniz itu pernah debat itu sama si Newton kan mengenai apa waktu itu lupa. Bukan kausalitas, lupa. Pokoknya pernah debat lah itu, pernah berantem kan berdua itu Newton sama Leibniz. Filsuf. Ya. Takutnya Leibniz ini orang dari mana kan? Enggak, ini Leibniz filsuf, rasionalis. Nah, Leibniz itu siapa? Oh ya, Leibniz itu filsuf rasionalis dari Jerman kalau nggak salah. Iya, Jerman. Nah, berantem tuh kan. Nah, menurut Newton dalam membuat teori sains kita harus berangkat dari penalaran induksi. Bukan dari penalaran deduksi. Kalau deduksi jadinya spekulasi, karena deduksi itu mah kita berangkat dari asumsi dasar atau premis, kemudian menarik kesimpulan. Jadi jadinya spekulasi tuh. Nah, kalau menurut Newton nggak bisa kita kayak gitu. Semuanya tuh harus bisa dibuktikan gitu. Nah, di sini Hume yang dia itu sangat mengagumi Newton ya, dia bahkan membuat satu teori aja itu inspirasinya dari term yang ada di Newton kan. Teori. Teman-teman kalau ada yang mau nyanggah, angkat tangan dulu ya. Emang kalau mau ngomong. Atau nanti kalau mau ada pertanyaan nanti setelah pemaparan dari pemantik. Atau kalau mau ada yang nyanggah nggak apa-apa gitu ya. Tapi angkat tangan dulu. Kalau enggak, Jangan langsung Iya, jangan langsung mute, karena ini agak sulit nih teknisnya. tapi jangan angkat kaki ya. siap bagus. Nah, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya, apa itu? Masih bisa tambah orang nggak katanya? Bisa. Masih bisa. Masih belum jauh nih bahasanya. Karena kalau udah Ada yang mau ikutan? Boleh, silakan. Boleh. Osama Ijudin. Dia itu Jojo. Kosong. Nah, Gua mantau aja. balik lagi ya. Tadi sampai mana sih? Deduksi. Sampai Hume mengagumi. Oh ya, Hume mengagumi Newton kan. Sorry, gue kata distract. Gue gampang ke distract. Hume mengagumi Newton kan. Nah, sejauh pembacaan saya atas teks Hume ya, di sini tujuan Hume itu dalam mengkritik kausalitas itu justru supaya metode eksperimentalnya Newton itu bisa terjustifikasi secara teoritis. Jadi kalau menurut Newton kan kita dalam merumuskan suatu teori sains itu harus menggunakan metode penalaran induksi. Itu nggak didasari teori ya, kenapa Newton itu bilang kita harus pakai induksi nih. Pokoknya Newton langsung berasumsi atau menerima selaku benar aja bahwa dalam membuat teori sains kita harus menggunakan penalaran induksi. Tapi dia nggak ngasih argumen di situ, Newton. Nah, di sini Hume lewat kritik atas kausalitas justru memberi justifikasi teoritis atas prinsipnya Newton, kenapa kita dalam membuat suatu teori sains itu harus menggunakan induksi. Nah, artinya di sini sebenarnya Hume itu kritik atau kritisisme atas kausalitas itu nggak memiliki pengaruh destruktif kan atas sains gitu. Justru dia ingin memberi suatu fondasi yang kuat atas model sains yang berlaku hari ini, yang ya kalau sains hari ini kan semuanya harus serba induksi kan, semuanya harus serba terbukti secara empirik gitu. Di sini Hume malah memberi fondasi teoritis atas sikap saintifik yang kita temui secara umum hari ini, bukan malah justru ingin menghancurkan sains. Nah, makanya menurut saya ada kekeliruan dari kritik sadar atas Hume itu. Tahun belakangan lah itu nanti kita bahas. Toko kesayangannya Ray di Yoi. Wah, Ulama padahal itu. Nggak ada apa namanya, tabaruk. lanjut. Nah, oke, kita masuk ke bagaimana Hume itu menolak kausalitas ya. Jadi Yang buat tunggu dari tadi. sebenarnya ini kan, sebenarnya kan ada perdebatan di kalangan penafsir Hume ya. Ada yang bilang Hume itu emang menolak kausalitas, keberadaan hukum sebab akibat. Dan ada juga yang bilang bahwa Hume itu sebenarnya nggak menolak sebab akibat. Kita tuh salah paham sama dia gitu. Nah, cuman yang dikenal secara umum itu adalah bahwa Hume menolak hukum sebab akibat. Yang dikenal umum ya. Tapi penafsiran umum mengenai Hume bahwa ia menolak hukum sebab akibat itu bukan berarti juga tidak terjustifikasi ya, atau tidak ada landasannya gitu atas penafsiran itu.
Kalau saya pribadi, posisi saya ada di posisi bahwa Hume itu emang menolak keberadaan kausalitas. Kalau saya pribadi ya, saya ada di posisi itu. Jadi kalau di kalangan penafsir Hume ya, atau pensyarah Hume, itu kebagi dua kubu kan, antara Hume lama sama Hume baru kan. Old Hume sama New Hume. Nah, golongan Hume lama atau kubu Hume lama ini mengatakan bahwa, atau berkeyakinan bahwa Hume itu menolak kausalitas. Nah, kalau menurut kubu Hume baru, mereka itu berkeyakinan kalau Hume itu nggak menolak kausalitas. Sesuatu yang lain lah yang ditolak oleh Hume yang itu bersinggungan dengan kausalitas. Nah, di sini saya pribadi posisinya ada di kubu Hume lama atau Old Hume. Kubu yang berkeyakinan bahwa Hume itu menolak keberadaan kausalitas. Nah, jadi mengenai penolakan Hume mengenai kausalitas ini gimana nih? Nah, jadi gini. Ini agak rumit nih ya. Jadi kalau di metafisika ya, metafisika itu kan salah satu cabang filsafat ya. Bukan cabang, apa sih? Iya, cabang. Ini disiplin lah, bisa dikatakan disiplin lah ya metafisika itu. Metafisika itu kan bicara soal ada kan. Anjing. Metafisika, ontologi. Nah, kalau di metafisika, kalau di teori metafisika itu ya, ada diskursus yang istilahnya itu adalah modalitas. Nah, modalitas ini nggak ada hubungan sama sekali ke ekonomi ya. Jadi modalitas yang dimaksud dalam metafisika itu adalah pembicaraan mengenai yang mungkin, yang tidak mungkin, dan yang niscaya. Yang niscaya itu udah pasti gitu, udah pasti begitu gitu, nggak mungkin yang kebalikannya gitu. Contoh yang niscaya misalnya kayak 1+1 sama dengan 2, itu niscaya kan, nggak mungkin 1+1 itu 4, nggak mungkin 1+1 itu 5, 10, 9, 8, 9. Satu jendela. Ada guys. Ya. Waktu SD. Bikin speechless. Iya. Nah, itu contoh yang niscaya kan. Atau misalnya kayak keyakinan umum kita aja gitu, bahwa kausalitas itu niscaya gitu. Kita berkeyakinan bahwa semua yang ada itu pasti memiliki sebab. Nah, itu secara umum kita berkeyakinan kalau nggak mungkin semua itu, atau ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan gitu. Pasti ada sebabnya nih, pasti ada maknanya nih. Pasti bisa dijelaskan ini, kayak gitu kan. Kita berpikiran bahwa kausalitas itu adalah niscaya. Nah, itu contoh mengenai yang niscaya. Nah, pembicaraan mengenai modalitas itu bicara tentang itu. Apa yang niscaya, apa yang tidak niscaya, dan apa yang mungkin. Nah, jadi berkutatnya di 3 itu tuh. Tentang yang niscaya, tidak mungkin, dan yang mungkin. Nah, yang menjadi penentu kalau dalam pembicaraan modalitas ya, yang menjadi penentu bahwa sesuatu itu adalah niscaya, itu adalah ketika kita mencoba membayangkan yang sebaliknya, atau membayangkan yang bukan. Ketika kita membayangkan sesuatu yang sebaliknya dari sesuatu dan itu menyiratkan kontradiksi, maka itu dia niscaya. Misalnya kayak gini. Tapi dalam sense ya nggak boleh. Hah? Dalam sense ya. Enggak, di filsafat juga gitu. Contoh nih, misalnya 1+1 sama dengan 2. Kalau di teori, kalau di dalam diskursus modalitas yang menjadi penentu bahwa 1+1 sama dengan 2 itu benar secara niscaya itu adalah kalau kita membayangkan yang sebaliknya atau yang lain daripada 2 dari 1+1 itu, misalnya kayak 4, 5, atau 10, dan itu membawa kita kepada suatu kontradiksi atau penolakan logis, maka dia sifatnya niscaya. Kayak gitu. Jadi yang niscaya itu yang nggak bisa dibantah secara logis. Gampangnya ya. Ya kayak misalnya 1+1 sama dengan 2, itu udah logis kan. Kalau misalnya kita membayangkan yang lain, atau misalkan membayangkan kayak 1+1 sama dengan 10, itu kan akan membawa kepada kontradiksi. Nah, itu artinya 1+1 sama dengan 2 itu adalah niscaya. Jadi yang menjadi ukuran bahwa sesuatu itu niscaya itu adalah logisitas, gampangnya ya. Kayak misalnya kita membayangkan nih, misalnya gunung tanpa lembah gitu. Itu nggak bisa kan, gunung itu pasti memiliki lembah. Ketika kita membayangkan gunung tanpa lembah, itu nggak terbayangkan dalam kita, itu kayak tidak diterima oleh rasio kita kan. Nah, artinya gunung dengan lembah itu adalah suatu keniscayaan, dan gunung tanpa lembah itu adalah suatu ketidakmungkinan.
Nah, gampangnya begitu. Yang menjadi ukuran sesuatu itu niscaya atau tidak niscaya itu adalah logisitas. Oke. Masukkan ya? Masuk. Yang niscaya itu yang nggak bisa dibantah secara logis. Yang tidak mungkin itu, ya sama. Pokoknya yang tidak mungkin itu yang terbantahkan secara logis. Yang tidak mungkin. Pentingnya bikin PPT. Betul. Yang tidak mungkin itu yang tidak terbantahkan secara logis. Yang niscaya itu yang tidak mungkin bisa terbantahkan secara logis. Nah, kalau bahasa logikanya itu ya, prinsipnya itu adalah prinsip non kontradiksi. Jika sesuatu itu dibayangkan dan tidak membawa kita kepada kontradiksi, maka itu niscaya, gitu kan. Kalau misalkan membawa kepada kontradiksi, maka itu jadi tidak niscaya, kayak gitu. Nah, gitu sampai sini paham kan? Nah, makanya kenapa kita berpikiran bahwa kausalitas itu adalah hukum yang niscaya, karena kita menganggap bahwa gak rasional gitu. Kalau misalnya kita membayangkan sesuatu itu tidak memiliki sebab. Nah, itu yang menjadi alasan kita kenapa kita berpikiran bahwa kausalitas itu adalah hukum yang pasti atau niscaya, atau ya kita berkeyakinan bahwa realitas ini nggak mungkin bergerak tanpa hukum sebab akibat. Kayak gitu. Nah, filsuf-filsuf terdahulu dari Thales ya, kayak Thales aja itu kenapa dia berpikiran bahwa nature itu atau alam semesta itu tuh asalnya itu adalah air, yaitu karena dia berasumsi bahwa nggak mungkin dunia ini ada begitu aja gitu tanpa sebab. Nah, sampai akhirnya sama Aristoteles itu dikukuhkan bahwa kausalitas itu memang sudah merupakan hukum yang niscaya gitu. Sampai akhirnya datanglah Hume yang kurang ajar ini kan. Bilang kalau apa ini orang-orang. Perbedaan zaman Hume sama Sadi itu berapa pasang? Jauh-jauh. Berapa dekade? Hume apa 19 ya? Abad Hume itu abad 17 atau 18 ya, lupa ya. 1700 lah itu, 18. Bukan. Lupa ya. Iya. Kan Udah nggak bikin PPT. Kena mental banget. Kita kayak yasinan saudara. yang penting asik lah ya. Teman-teman boleh komplain ya. Komplainnya nanti di akhir. Ini udah sama di Zoom berapa di sini 14 orang. 17 lagi. Oke, nah. Pusing sih nggak ada PPT-nya. Wah. Ini temen gue ini provokasi. Dia Dia ini koordinator politik. Iya. Masuk kategori yang patut dianiaya. Ya, nanti ya saya minta maaf di akhir. Sekarang kembali ke laptop. Iya. Kembali ke laptop. Beneran, Cok. Oke, jadi tadi sampai mana tuh? Oh ya, kausalitas. Gitu kausalitas kan. Nah, jadi yang niscaya itu adalah sesuatu yang ketika kita bayangkan dan kita mencoba membayangkan yang sebaliknya, dan itu membawa kepada kontradiksi, maka itu niscaya gitu. Nah, Hume itu dalam membantah bahwa kausalitas itu ada ya, maksudnya penolakan Hume bahwa kausalitas itu tidak ada. Itu pakai prinsip itu juga, prinsip logis itu juga, prinsip non kontradiksi itu. Artinya di sini sebenarnya yang bermasalah itu bukan kausalitasnya, tapi para filsuf-filsuf terdahulu yang enggak aware gitu. Sebenarnya ada yang bermasalah ini dari cara berpikir kita, sehingga kita berkeyakinan bahwa kausalitas itu niscaya. Nah, jadi bantahan Hume itu atas kausalitas begini. Oke, gitu. Yang kalau sesuatu yang niscaya itu adalah sesuatu yang kita mencoba membayangkan yang sebaliknya itu membawa kepada kontradiksi. Sekarang coba prinsip itu dipakai untuk menguji si kausalitas itu sendiri. Kausalitas itu kan bunyinya gini ya prinsipnya ya. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab gitu. Nah, di sini yang ada ini bisa dikatakan sebagai akibat ya. Dan yang sebabnya itu adalah sebab. HP ini ya sebab juga ini. Nah, yang sebabnya sebab gitu. Jadi ada sebab, ada akibat gitu. Nah, kita coba bayangkan aja misalnya kayak api sama panas nih. Katakanlah api itu adalah sebab.
bukan katakanlah ya, kita emang secara umum pasti melihat api itu sebagai sebab kan. Dan panas itu sebagai akibat dari si api. Nah, kalau kata Hume, coba lu bayangin api itu malah ngasih dingin gitu. Atau ngebayangin api itu nggak ngasih efek apa-apa. Bisa kan kita ngebayanginnya gitu. Ya kayak misalnya kita ngebayangin kisah Nabi Ibrahim yang dibakar api gitu. Api itu kan kalau misalkan kita pikir-pikir secara logis umumnya ya, itu harusnya panas. Bukan malah nggak ngasih efek apa-apa gitu. Tapi kita bisa membayangkan kondisi di mana api itu nggak ngasih efek apa-apa. Ya kayak misalkan kayak ketika kita membayangkan Nabi Ibrahim yang sedang berada di dalam kobaran api yang besar gitu kan. Kita bisa membayangkan itu. Jadi ceritanya ada api, ini api nih misalnya. Kelihatan nggak botolnya? Ini api nih misalnya. Dalamnya ada Nabi Ibrahim kan. Nah ini kan contoh. Nah, kita ngebayangin Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, tapi Nabi Ibrahim nggak kenapa-napa, bisa kan gitu. Nah, kalau misalnya emang sebab akibat itu adalah hukum yang niscaya, seharusnya kita nggak bisa ngebayangin kayak gitu, ya kan? Nih, secara umum kita mikirnya gini kan, orang kalau kepala kepenggal itu mati, ya kan? Yang menjadi sebab kematian adalah di sini yang menjadi akibatnya itu adalah mati, yang jadi sebabnya itu kepala kepenggal, ya kan? Ya. Kalau berdasarkan hukum kausalitas, maksudnya hukum kausalitas yang secara umum kita yakini ya, itu ada hubungan niscaya kan antara kepala kepenggal sama mati. Tapi kita bisa ngebayangin yang sebaliknya gitu. Orang kepala kepenggal nggak mati. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi kita bisa ngebayangin itu kan. Maksudnya dalam dunia fiksi gitu, kita bisa membayangkan suatu tataran dunia di mana ada orang kepala kepotong gitu, tapi nggak mati kan. Nah itu. Tapi Itu- kalau di dalam kasus api itu berarti dia menyelamatkan wahyu. Iya, nyelamatin wahyu. Menyelamatkan ini Betul. ya, kepercayaan umat Islam ya. Nah ini bicara mengenai ini ya, track record. Mengenai track record pemikiran Hume ya. Jadi Hume itu sebenarnya diinspirasi sama Al-Ghazali, Cok. Oh, Ya, katanya di ini ya. Iya, kalau menurut Al-Ghazali kan semua sebab itu dari Tuhan kan. Makanya api Nabi Ibrahim. Tapi ini lah, kasih ini jangan kalau pakai kata Tuhan itu kan terlalu teologis ya. Agen causation. Agency of causation. Ya, terserah lah apa ya. Sama aja sebenarnya ya kan. Ya kan bisa God, bisa spirit, bisa Ya apa. kan gak Tuhan. Ya maksudnya lebih Kembali netral ke ya. laptop. Bisa yang lebih netral. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau menurut Al-Ghazali kan sebab akibat itu bukan bekerja di dunia fisik sebagaimana yang kita temui dalam pengalaman kita gitu. Misalnya kayak saya ngedorong botol nih. Kan kalau kita mikirnya secara umum kan ini botol kedorong gara-gara didorong saya gitu. Kalau menurut Al-Ghazali enggak, nggak ada yang kayak gitu. Tuhan yang bikin ini botol kedorong gitu kan. Nah, makanya dari situ Al-Ghazali bisa menjelaskan kenapa api Nabi Ibrahim itu enggak membuat Nabi Ibrahim kebakar. Nah, di situ Hume itu sepantat sama Al-Ghazali. Dia sepakat sama Al-Ghazali. Bener kata Al-Ghazali. Kata Hume kan. Bener ini orang. Gitu kan. Hume kan songong ya. Jadi bener nih orang gitu dia ngomong. Nah, cuman yang ditolak Hume itu adalah dari Al-Ghazali ya, bahwa Tuhanlah yang menjadi segala sebab gitu. Karena menurut Hume nggak ada sama sekali sebab gitu. Kayak yang tadi kita katakan gitu. Nah itu yang menjadi alasan kenapa menurut Hume ya, kausalitas itu bukanlah suatu hukum yang niscaya. Karena kita bisa membayangkan kondisi di mana sebab akibat itu tidak saling terhubung, artinya mereka itu secara terpisah, dan itu mungkin untuk dibayangkan, artinya ya kausalitas nggak niscaya. Agak Islam, lu gimana sih? Al-Ghazali mana bisa ngeritik Hume? Kan dia meninggal tahun 1100. Hume aja baru lahir 1700. Emang gue bilang Al-Ghazali kritik Hume ya? Tadi lu bilang Hume yang kritik Al-Ghazali. Kritik juga terinspirasi. Terinspirasi juga, dia keinspirasi sama Al-Ghazali tapi sekaligus mengkritik. sebab semua karena Tuhan itu ya. Ente ke bola. enggak, tapi tadi juga dia Siapa gua? iya Ghazali. Hume kan songong. Hume yang songong Al-Ghazali. Iya. Iya, Hume kan ngebaca Al-Ghazali. Lanjut. Jadi Itu tuh perpecahan dan jadi Hume itu kan punya purpose pribadi ya, ini singgungan tentang hubungan antara
hubungan Hume antara Hume sama Al-Ghazali ya. Asik. Hubungan. Rumah. Jadi Tampangnya doang nggak? Tampangnya doang. Jadi Hume itu punya perpustakaan pribadi. Nah, ketika Hume udah wafat ya, udah meninggal, itu ada peneliti yang nyoba buat ngecek-ngecek tuh ke perpustakaan pribadinya David Hume. Nah, ditemukan ada kitab Al-Ghazali di situ. Nah, Kita apa tuh? Ihya Ulumuddin. nggak tahu lah. Pokoknya ditemuin kitab Al-Ghazali lah di situ. Nah, itu kayaknya yang bikin kenapa David Hume itu pakai songkok di Iya. Gak itu bercanda. Pakai songkok pada kayak ulama gitu. Apa? Rambut. Ini nih gak pernah. Kayak penampilannya kayak orang Arab gitu ya. Iya kayak orang Arab. Iya, pakai songkok. Itu jangan-jangan gara-gara baca Al-Ghazali. Udah, kembali ke laptop, Cok. Tadi sampai mana tuh? Songkok. Enggak, bukan. Itu kan tadi. Oh, yang nemu kita Al-Ghazali tadi. Oh, ini sorry. Dia agak jauh ya beloknya ya. Senang ada Rike. Ya. Tapi seru kan? Nah, jadi Boleh ya? nah, oke, menurut Hume kausalitas itu nggak ada gitu, nggak niscaya. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin kita berpikiran bahwa kausalitas itu niscaya? Nah, ini sama Hume dicari juga nih. Kalau secara logis sebenarnya kausalitas itu nggak niscaya, lalu kenapa kita berkeyakinan bahwa kausalitas itu niscaya? Masuk nggak pertanyaan itu? Ya, kenapa kita sulit memisahkan diri dari pola pikir kausal? Nah, betul. Nah, sama Hume nih mau dicari nih, apa sih yang bikin kita berpikiran kausalitas itu niscaya gitu kan? Pasti ada sebab akibat. Padahal kalau dipikir secara logis, nggak ada itu kausalitas. Dan Hume itu juga Nggak logis. sedang berpikir kausal juga kan, ketika dia mendeteksi. Betul. Hume sendiri pun ketika lagi mencari tahu apa yang menjadi sebab dari kenapa kita berpikiran mengenai sebab, itu dia pakai pola pikir kausal kan. Ya. Nah, itu emang kalau menurut Hume, itu nggak bisa dihindari, itu udah mekanisme pikiran kita gitu. Nah, makanya dia pengen cari tahu tuh apa sih yang bikin kita punya cara berpikir yang seperti itu gitu. Meskipun sebenarnya ketika kita coba pikir secara logis, kausalitas itu nggak niscaya. Nah, jadi kalau menurut Hume, yang bikin kenapa kita itu berpikiran bahwa semua itu pasti memiliki sebab itu karena kita selalu melihat objek yang saling beriringan secara repetitif, secara berulang-ulang. Sehingga terbentuk habit dalam pikiran kita untuk berpikiran bahwa ini dua objek yang saling beriringan, saling terhubung secara kausal. Contoh misalnya gini, api sama panas nih kan. Kita kan dalam pengalaman kita selalu menemukan si api pasti dibarengi dengan panas gitu, ya kan? Nah, dari banyaknya api yang kita temukan selalu beriringan dengan panas, itu yang membentuk habit dalam pikiran kita untuk menghubungkan kedua objek itu, api dan panas. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi sebab kenapa kita berpikiran secara kausal, berpikiran bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki sebab, itu adalah habit pikiran. Tapi habit pikiran itu tuh dasarnya bukan rasionalitas. Habit pikiran itu kan dasarnya itu karena pengulangan kan. Kayak misalnya kita punya habit gigitin kuku gitu. Karena kita keseringan gigitin kuku, tanpa sadar kita gigit kuku mulu gitu. Nah, itu kan nggak rasional ya. Mengenai kebiasaan suka gigit kuku itu kan sifatnya nggak rasional. Tapi karena sering diulang-ulang, jadi ya begitu terus kayak nggak bisa dipisahin gitu. Nah, habit kan kayak gitu wataknya kan. Jadi kayak ada suatu keterikatan gitu. Ya misalnya kalau di contoh gigit kuku, bengong sama gigit kuku misalnya gitu. Nah, itu karena terus kita gigit kuku mulu, jadi kebiasaan gigit kuku mulu, jadi kayak nggak bisa dilepas gitu antara diri kita dengan gigit kuku. Nah, itu habit sifatnya kayak gitu kan, tapi nggak ada hubungan rasional antara kita dengan gigit kuku gitu. Nah, di sini sebab akibat itu seperti itu juga. Kenapa bisa dalam pikiran kita itu berpikiran bahwa hukum sebab akibat itu pasti niscaya, itu karena habit pikiran. Kayak misalnya nih, contoh lainnya, apa ya contoh lainnya? Makan. Makan. Tapi di itu mereka udah paham sih. Kayaknya sih pahamnya. Ya gitulah. Tapi udah Belum sadar ya. Iya. Panjang ya. Iya. Nah gitu, padahal nggak semua api
nggak semua api itu udah kita alamin kan di dunia gitu. Padahal bisa aja gitu kita ngebayangin ada api yang dia itu nggak panas gitu kan. Orang kita bisa ngebayangin hal seperti itu gitu. Ya kan? Artinya api dan panas itu sifatnya kemungkinan aja sebenarnya. Nah, cuman karena pikiran kita terhabituasi, terbentuk suatu habit dalam pikiran kita untuk menghubungkan antara api dan panas, maka kita berpikiran seolah-olah api dan panas itu suatu keniscayaan gitu. Si api itu adalah sebab niscaya dari adanya panas. Kayak gitu. Nah, itu menurut Hume yang membuat kita berpikiran kenapa semua itu pasti ada sebab. Kenapa semuanya itu pasti ada sebab akibatnya gitu. Itu karena habit pikiran. Tapi kalau secara logis nggak ada itu kausalitas. Nah, kayak gitu menurut Hume. Nah, jadi kalau misalkan ditarik ke ontologi ya, pemikiran Hume ini, ontologi itu kan tentang kenyataan kan, pembicaraan seputar kenyataan pada dirinya sendiri gitu. Jadi realitas Dasting Angsih. Jadi kalau misalnya ditarik ke ontologi, dalam pandangan Hume, segala sesuatu yang kita temukan memiliki hubungan kausal, kayak misalkan api dan panas, terus oh ya contoh yang biasa dipakai sama Hume itu bola biliar gitu kan, bola biliar kedua yang kedorong sama bola biliar pertama. Semua rangkaian peristiwa yang kita anggap sebagai punya hubungan sebab akibat itu pada dasarnya mereka dua peristiwa yang saling tidak terhubung. Mereka dua peristiwa yang saling terpisah gitu. Cuman mereka kayak seolah-olah selalu terjadi secara terus-menerus. Jadi kayak nggak ada, kalau bahasanya itu perekat kausal, nggak ada perekat kausal dari dua peristiwa yang biasa kita anggap memiliki hubungan sebab akibat. Kayak misalkan api dan panas gitu kan. Nah, jadi dalam realitasnya, kalau dalam pemikiran Hume ya, api dan panas itu nggak terhubung. Yang membuat itu terhubung adalah pikiran kita doang. Pada dirinya sendiri, api dan panas itu tidak memiliki hubungan spesial apapun. Tapi ini Sebenarnya. Mereka berpisah, Cok. Tapi gini deh, kalau gue melihatnya itu sebagai ini bisa nggak? Coba gue lebih sedikit analitik ya. Kausalitas itu kan artinya kan daya terhadap hubungan sebab akibat. Oh. Ada suatu daya gitu. Ada satu lagi namanya causation atau kausasi yang kalau bilang tuh kan. Kalau kata gue sebab akibat tuh ada, cuman nggak ada daya kausalitas itu jadi. Gimana kalau kayak gitu? Oh, dia tahan dulu, ini tampung dulu. Oke, boleh. Ini belum selesai. Oh, siap. Nah, Berarti jadi- ada 3 pertanyaan. Hume gitu ya. Nah, sama Sadar dikritik nih. Anjir, Hume apaan ini orang? Kata Sadar gitu kan. Hah? Enggak, anjir. Bisa gila. Itu siapa ya? Japar Embage. Nah, sama Sadar dibilang gini Hume kan. Ini Hume apaan ini? Nah, jadi kalau menurut Sadar ya, gimana mulainya Sadar? Jadi, Bentar. Ya, lanjut. Kayaknya lu harus ini deh. Teologinya Hume sama teologinya Sadar kan beda. ya Hume ateis tuh. Iya, maksud gua ontologinya tuh beda, Iya. teologinya beda. Lalu bagaimana cara dia menyambungkan itu kausalitas yang notabene di sense itu dia selalu empiris dan menurut Hume itu adalah rasionalitas doang. Gimana cara Hume menyambungkan itu? Ke ontologi. Iya. Itu kan udah. Kalau lagi kamar mandi tadi. Kayaknya sih, lu lagi nggak ada. Udah. Kalau mau dengerin, Ini ulang ya. Bang Zul, angkat tangan kenal nih Bang Zul. Dia kayak mau angkat kaki. kalau dijauh nih kenapa? Dari Ya jadi ulang lagi nih ya mengenai kaitan pemikiran kritik Hume atas kausalitas ke ontologi ya. Jadi tadi udah dikatakan kan, dua api dan panas nih misalnya. Api dan